Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadil Pradipta dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang corona atau COVID-19. Apa itu corona? Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus SARS atau Acute Respiratory Syndrome dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus atau COVID-19, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan penularan. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona pada diri imun kita di tubuh kita. Secara umum, ada gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu ada 3. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk. Yang ketiga sesak nafas. Gejala-gejala COVID-19 umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Kapan kita harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri atau di rumah saja yang sering kita bicarakan. Bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19, terutama jika dalam 2 minggu Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 terdekat seperti rujukan rumah sakit di daerah terdekat Anda. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah saja selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan pada dokter
melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan resiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi lewat telepon, WhatsApp, ataupun aplikasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi Halo Dokter agar bisa diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Halo Dokter juga memiliki fitur untuk membantu memeriksa risiko tertular virus corona dengan lebih mudah. Untuk menggunakan fitur tersebut, silakan download di Play Store ataupun aplikasi download yang lain. Penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat. Seseorang yang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah, yaitu dengan bersin mungkin, yang keluar saat penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh cipratan tersebut. Yang ketiga, kontak dekat dengan penderita COVID-19. Di sini sebagai anjuran kita harus mencuci tangan atau mandi setelah bepergian. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal terjadi pada orang lansia atau lanjut usia, lalu ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, dan perokok, atau yang satu, orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misal penderita kanker. Karena mudah tertular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien corona. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang memiliki kontak dengan pasien menggunakan alat pelindung diri atau APD yang seperti baju astronot itu. Diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul, atau zona merah yang kita sebut. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak langsung dengan orang yang menderita atau diduga ODP atau PDP. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa cara pemeriksaan berikut. Rapid test sebagai penyaring. Yang kedua, swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau ronsen, untuk mendeteksi infeksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Berarti kita di ronsen di daerah dada. Hasil rapid test corona positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun bisa juga berarti Anda terinfeksi virus kuman atau virus yang lain. Jadi kita jangan panik terlebih dahulu bila kita sedang melaksanakan rapid test atau yang lain. Belum tentu kita terkena virus corona. Nah, di sini gejala corona dari hari ke hari.
Mungkin yang masyarakat awam belum tahu, corona hari ke hari, yaitu sampai hari ke-9, akan menunjukkan dampak-dampak yang semakin parah pada hari pertama sampai ketiga. Yang pertama, gejala mirip dengan masuk angin. Yang kedua, sakit tenggorokan ringan atau sedikit sakit. Yang ketiga, tidak demam, tidak lelah, dan masih makan dan minum secara normal. Hari yang keempat, yang pertama, sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan dalam artian itu mual. Yang kedua, mulai suara serak. Yang ketiga, suhu tubuh berkisar 36,5 Celcius. Yang keempat, mulai anoreksia. Anoreksia itu yaitu gangguan makan pada kita, selera makan kita. Yang kelima, sakit kepala ringan. Yang keenam, diare ringan. Semakin hari kita semakin parah, bisa dibilang seperti itu. Dan ini pada hari kelima. Yang pertama, sakit tenggorokan, suara serak. Yang kedua, tubuh panas ringan, suhu dari 36,5 hingga 36,7. Yang ketiga, tubuh lelah dan merasakan nyeri pada persendian. Persendian itu pada tubuh kita, yaitu pada siku ataupun pada sendi yang lain. Hari ke-6, yang pertama, mulai demam ringan sekitar 30 derajat Celcius. Yang kedua, batuk dengan lendir atau batuk kering, yaitu dahak. Yang ketiga, sakit tenggorokan saat makan atau berbicara atau menelan. Yang keempat, kelelahan atau mual. Yang kelima, sesekali sulit bernafas atau sesak nafas seperti itu. Yang keenam, jari sakit yang teduh. Yang ketujuh, diare bahkan bisa muntah. Hari ketujuh, demam lebih tinggi dari 37,4 sampai 37,8 Celcius. Yang kedua, batuk lebih banyak dan dahak lebih banyak. Yang ketiga, nyeri tubuh kepala berbobot seperti batu. Ngeri sih. Yang keempat, frekuensi nafas pendek tetap sama. Sesak nafas mungkin yang dimaksud. Yang kelima, lebih banyak diare. Yang keenam, muntah. Hari ke-9, yang pertama, gejala tidak berubah tetapi bertambah buruk atau semakin parah. Yang kedua, demam semakin tinggi. Yang ketiga, batuk tidak mereda tetapi lebih buruk dari sebelumnya. Yang keempat, meski sudah berusaha, Anda masih kesulitan bernafas atau sesak nafas. Nah, sekian dari pembahasan saya tentang corona atau COVID-19. Maaf bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.